Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pemilihan kepala daerah di NTB berlangsung lancar. Ratusan warga binaan di Lombok Tengah juga turut menyalurkan hak pilihnya. Diduga terkait dendam pribadi, seorang ketua KPPS di Kabupaten Bima dianiaya rekan satu kampungnya. Ajak milenial salurkan hak suara. Sebuah TPS di Lombok Timur dihiasi dengan pernak-pernik olahraga futsal. Ketua kelompok pemungutan suara bernama Aswadin, 30 tahun, menjadi korban pembacokan seseorang saat menjalankan tugas di TPS 2 Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima pada Rabu pagi. Korban dibacok dari belakang oleh pelaku saat sedang berada di lokasi TPS dan pemungutan suara sedang berlangsung. Usai melakukan pembacokan, tersangka langsung kabur meninggalkan korban yang terluka di bagian pundak. Korban kemudian dirujuk oleh warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Merespon hal itu, Ketua KPU NTB menyatakan aksi pembacokan yang dilakukan bermotif pribadi dan tidak terkait dengan pelaksanaan pilkada. KPU memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan kondusif dan pemungutan suara tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Terkait dengan kasus di Kabupaten Bima, itu kan sebetulnya tidak terkait dengan pilkada. Itu soal personal yang kejadiannya aja di TPS. Tidak ada kejadian yang berhubungan dengan pilkada. Terus itu infonya terkait persoalan apa itu? Nah, kita belum persoalan pribadi. Bukan pilkada. Tapi proses tetap berjalan. Iya, proses pemungutan suara tetap dilanjutkan dengan melakukan pergeseran tugas fungsi dari masing-masing KPPS. KPU ada upaya hukum terhadap persoalan ini? Ya nanti kita lihat, kita masih. Polisi memastikan pelaku pembacokan bernama Amiruddin, 32 tahun, yang merupakan tetangga korban telah ditangkap sekitar 4 jam usai peristiwa tersebut. Polisi juga masih memeriksa tersangka untuk memastikan motif utama ia nekat membacok korban. Dari Kabupaten Bima, Emi Kusuma melaporkan. Jadi kan kita sebagai disabilitas tahu kan hak kita kan oleh KPU untuk teman-teman disabilitas. Sejumlah warga difabel di Desa Babu Salam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan tempat pemungutan suara yang belum ramah disabilitas. Warga mengeluhkan jauhnya lokasi TPS yang sulit dijangkau oleh mereka yang berkebutuhan khusus. Mereka juga merasa kesulitan saat menyalurkan hak pilihnya karena tidak adanya fasilitas pendukung di TPS. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh kalangan disabilitas, namun juga para lansia yang membutuhkan pelayanan khusus ketika menyalurkan hak suara mereka. Para difabel sebelumnya pernah meminta kepada KPU agar melengkapi sarana bagi disabilitas dan lansia seperti kursi roda dan sarana mencoblos khusus. Ketika kita melihat pemilu yang pada saat ini, pilkada pada khususnya, bahwa jadi banyak sekali sarana dan prasarana yang tidak aksesibel untuk teman-teman disabilitas. Nah, kemudian daripada pemilu yang ada, pilkada yang ada, bahwa adanya daftar pemilih khusus, tetapi banyak sekali dari anggota KPPS itu tidak paham bagaimana memberikan solusi kepada mereka agar memudahkan mereka dalam mengambil atau melakukan menggunakan hak pilihnya begitu di pilkada ini. Jadi saya berharap bahwa hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Merespon hal itu, petugas KPU mengklaim telah berupaya melengkapi sarana di TPS sesuai aturan. Kami telah menyampaikan kepada semua jajaran kami, mulai dari PPK, PPS, sampai dengan ke KPPS,
dalam setiap BIMTEK itu kami sampaikan untuk dalam hal pada hari H pada hari H hari pencoblosan supaya didahului yang memang disabilitas. Kemudian ketika disabilitas yang memang memerlukan pendampingan memang harus didampingi, itu kami sudah minta juga kepada KPPS kami supaya mendampingi dalam bilik suara terkait dengan orang-orang yang memang membutuhkan pendampingan. KPU mencatat sebanyak 2.143 pemilih berkebutuhan khusus masuk dalam DPT Pilkada dan menyalurkan hak pilihnya saat pemungutan suara. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat memantau pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah TPS yang tersebar di Nusa Tenggara Barat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan lancarnya proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Dalam pantauan yang dilakukan, KPU menemukan banyak masyarakat yang tidak membawa KTP saat datang ke TPS dan hanya membawa surat undangan memilih. KPU berharap tingkat partisipasi pemilih mencapai di atas 95% pada Pilkada serentak tahun ini, agar proses demokratisasi di daerah berjalan dengan baik. Jadi kita melakukan monitoring di TPS 03 Selebung Ketangge. Jadi alhamdulillah tidak ada persoalan, semua lancar, dan sampai penghitungan ini pun tidak ada persoalan yang kita dapatkan. Selain itu juga kami melakukan monitoring di wilayah Jerwaru, hampir semua kondisi aman. Jadi kalaupun ada persoalan, tapi persoalan itu bisa diselesaikan di lapangan. Jadi tidak muncul menjadi sebuah persoalan yang mengendap. Kesalahan yang terjadi di lapangan adalah dinamika yang mampu dan dapat diselesaikan dengan baik oleh teman-teman pelaksana di bawah. Tentunya luar biasa sekali karena ini kali kedua saya mudik, jadi semoga kedepannya ini pemimpin yang lebih bijaksana dan juga pemimpin yang nantinya memimpin Lombok Timur bisa membawa Lombok Timur lebih maju dan juga menjadi Lombok Timur yang lebih baik ke depannya. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di 10 kabupaten kota di NTB berlangsung lancar dan sesuai jadwal. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ragam cara dilakukan untuk menarik minat warga agar mau datang ke TPS. Seperti warga di TPS 009 di lingkungan Balungadang, Kelurahan Praya Lombok Tengah yang menyiapkan makanan gratis bagi pemilihnya. Pada Pilkada tahun ini, TPS menyiapkan 500 porsi bakso yang dijatahkan khusus bagi warga sekitar yang datang menyalurkan hak pilihnya. Setiap pemilih dapat menikmati satu mangkok bakso setelah keluar dari TPS dengan menunjukkan tinta di jarinya. Panitia mempersilahkan makanan berkuah tersebut dapat dinikmati di lokasi atau dibawa pulang. Pengadaan makanan tersebut merupakan inisiatif warga sekitar yang juga didanai secara swadaya. Oh, kalau ini dia dari masyarakat. Dari dulu memang gitu ya. Kalau pemilihan bupati itu bakso gratis. Gratis ya? Ya, tetap gratis ya. Berapa porsi yang disiapkan? Yang tergantung dari DPT. Oh, sesuai jumlah DPT. Ya, DPT kalau nggak salah 532. Nah, kalau nggak ada bakso gratisnya biasanya nggak ada yang keluar, nggak ada yang menyoblos. Oh, untuk menarik golput ya. Makanya sarapannya di sini. Nah, selain bakso apa saja Pak yang disediakan? Banyak, kalau ini kan jual-jualan aja ya. Berarti hanya bakso gratis? Hanya bakso aja yang gratis. Untuk menarik minat warga? Para pencoblos. Oh gitu. Berarti yang punya surat panggilan pencoblos saja ya, yang bisa? Itu aja yang dapat. Pemilih mengaku antusias datang ke TPS karena dapat menikmati satu porsi bakso gratis. Senang sekali
bisa sarapan. Oh, pengen tiap pemilihan ada ini ya? Setiap pemilihan bupati Pasti ada ya. pasti ada pemilihan bupati di sini. Ya biasanya pemilihan bupati selalu begitu ya. Gitu. Selalu ada bakso gratis dari Mas Setia. Jadinya baksonya lumayan terkenal. Di sini ya di Peraya. Lumayan terkenal karena bakso. Ini memang inisiasi warga. Iya biasanya begitu. Biasanya setiap ada pemilihan bupati. Selain untuk meningkatkan silaturahmi antar warga, penyiapan makanan gratis diharapkan bisa menikmati partisipasi warga menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.